Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya Cindikar TKJ. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang mikrotik. Tentunya masih untuk memulai teman-teman. Jadi kalau yang kalian udah master, ya mohon maaf jika ada kesalahan nanti teman-teman. Di sini kita mau belajar bagaimana caranya untuk menghubungkan tethering yang ada dari HP kita kemudian masuk ke dalam router yang nantinya kita hubungkan ke dalam laptop kita menggunakan kabel jaringan ini. Nah, untuk topologinya bisa kalian lihat di layar kalian ya teman-teman. Jadi dari HP itu kita hidupkan tethering. Kemudian dari wirelessnya, dari routernya nanti kita konekin ke dalam HP menggunakan wireless dengan menggunakan fasilitas WLAN yang ada. Kemudian kita hubungkan ke dalam laptop kita itu menggunakan kabel jaringan ini teman-temannya seperti ini, menggunakan kabel jaringan. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan alat-alatnya. Yang pertama tentunya HP yang kita gunakan nanti sebagai tetheringnya ya teman-teman. Tentunya nanti tetheringnya juga harus ada datanya ya teman-teman, yang nanti kita buat setting. Kemudian yang kedua ada router. Di sini sudah ada router yang kemudian ada kabel chargernya, kemudian juga ada kabel jaringan yang menghubungkan dari router ke dalam komputer atau laptop ini yang saya gunakan. Kemudian nanti ada aplikasi Winbox yang kita gunakan untuk setting mikrotik. Nah, itu untuk alat-alatnya sudah seperti itu saja. Kemudian langsung kita ke konfigurasinya teman-teman. Nah, konfigurasi pertama yang harus kita lakukan adalah tentu menghidupkan tethering atau hotspot pribadi yang ada di dalam HP kita ya teman-teman ya. Di sini kita langsung ke HP-nya. Nah, untuk setting di HP itu mungkin agak berbeda dengan yang HP-nya yang lainnya. Di sini saya menggunakan HP Realme C2. Jika menggunakan merek-merek lain ya agak berbeda, nggak apa-apa. Intinya teman-teman itu kita harus hidupkan hotspot pribadi. Nah, di sini kita langsung pertama hidupin datanya ya tentunya yang akan kita tethering. Kemudian hotspot pribadi. Di sini langsung kita klik hidupkan. Nah, kemudian di bagian pengaturan hotspot, ini tinggal kita ganti nama sesuai dengan yang kalian inginkan. Di sini misalkan saya kasih nama Cindikar TKJ. Kemudian passwordnya di sini saya menggunakan WPA2PSK ya. Passwordnya saya bikin 123456789. Nah, seperti ini. Namanya Cindikar TKJ, kemudian passwordnya menggunakan WPA2 dan kata sandinya 123456789. Kalau sudah langsung klik simpan. Nah, untuk pengaturan di hotspotnya itu seperti itu aja. Intinya kita hidupkan hotspotnya dan kita harus ingat nama dan passwordnya. Kita harus ingat itu teman-teman. Jika sudah, kita langsung ke konfigurasi di bagian mikrotiknya. Nah, langkah pertama ini sudah. Kemudian kita hubungkan seperti biasa. Ini kita masukin adapternya. Nah, kalau sudah nyala ya teman-teman, pastikan nyala. Kalau nggak nyala berarti router kalian rusak. Atau mungkin nggak ada listriknya. Ini yang ke komputer, kabel jaringan ini. Itu saya hubungkan ke Ether 2. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah menghidupkan hotspotnya, kemudian kita juga sudah memasangkan kabel jaringan dari router ke laptop kita. Langsung kita buka aplikasi Winbox ya teman-teman, seperti biasalah. Kalau teman-teman yang lainnya mungkin kalau setting mikrotik itu pasti pakai Winbox. Nah, di sini sudah langsung muncul di bagian MAC address-nya. Diklik di bagian MAC address dan di sini IP address-nya masih default, masih kosong semua. Dan identitinya juga masih mikrotik, artinya sudah bersih lah teman-teman. Kalau sudah langsung diklik connect. Nah, ini udah pernah disetting sama teman-teman yang lainnya. Ini jadi kalau sudah disetting kita mau dia ke pengaturan defaultnya, ke pengaturan awalnya biar mudah nanti kita settingnya ya teman-teman. Jadi kita reset terlebih dahulu si router ini. Caranya ke menu sistem, kemudian reset configuration. Klik no default configuration, langsung reset configuration, kemudian yes. Nah, setelah mereset itu biasanya Winbox-nya akan close sendiri teman-teman. Nah, seperti ini ya, nge-close dia. Itu dia ya cuman proses membersihkan lah apa yang ada settingannya di router ini dibersihkan. Nah, kalau sudah langsung kita klik reconnect lagi atau kita konekkan ulang ke dalam router tersebut. Nah, ini kalau dia belum bisa, masih kosong.
kita klik refresh, nah maka akan muncul MAC address, kemudian IP address dan identitinya. Langsung kita klik di bagian MAC address-nya, kemudian kita klik yang connect. Nah, ini sudah ke pengaturan default semua. Ini kita close dulu. Pertama yang kita lakukan, kita setting nama untuk router ini. Jadi kita kasih nama routernya ya teman-teman, biar nggak disetting oleh orang lain atau yang lainnya. Sistem identity kita kasih nama Cindikar TKJ. Kalau sudah apply oke. Nah, di sini sudah tidak kata mikrotik lagi ya teman-teman, tapi sudah ganti jadi Cindikar TKJ. Nah, kalau sudah kita kasih nama, kita langsung ke pengaturan wireless karena kita akan menghubungkan tethering dari HP saya ini ke router melalui wireless. Tentunya konfigurasi yang banyak itu nanti di bagian wireless. Ini langsung kita hidupkan saja wirelessnya. Nah, kemudian kita langsung ke bagian security profile. Security profile kita tambahkan namanya biar profil 1, kemudian modenya itu kasih aja dynamic key. Nah, di sini ya teman-teman, kita buka lagi settingan di HP kita. Nah, takutnya ada perbedaan aja teman-teman ya. Jadi di sini pada pengaturan hotspot pribadi, saat milih keamanan ini ya, kan ada keamanan yang tidak ada keamanan atau tidak dikasih password. Dan kalau di sini HP saya cuma ada WPA2 PSK. Nah, di sini kan saya pilihnya WPA2 ya teman-teman ya, WPA2 ini nih. Berarti di sini juga kita checklist yang di bagian WPA2 ini aja nih. Nah, seperti itu aja teman-teman. Takutnya kalau misalnya HP kalian mungkin pakai yang WPA EAP ini ya, berarti kita harus checklist juga yang ini. Tapi karena HP saya ini hanya menggunakan WPA2, jadi saya pilih yang WPA2 ini teman-teman. Nah, itu aja untuk settingan yang takut salahnya. Kalau sudah, langsung kita kasih password di sini teman-teman. Passwordnya itu harus sama dengan yang tethering tadi atau yang kita setting awal tadi ya teman-teman. Tadi kan saya kasih password yang di hotspotnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama pengaturannya dengan yang di hotspot pribadi kita tadi teman-teman. Kalau sudah, langsung klik apply. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih ini benar apa nggak nulisnya ya teman-teman. Biar kelihatan, kita menu setting, kemudian di bagian hide password ini kita hilangkan checklistnya. Nah, ini bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau sudah benar langsung klik OK. Setelah itu kita langsung ke menu WiFi interface. Di WiFi interface kita klik 2 kali interface WLAN 1-nya. Langsung kita klik scan. Scan ini nih teman-teman. Klik scan. Interface-nya pilih yang WLAN 1, langsung klik start. Nah, maka di sini akan muncul semua WiFi yang ada di sekitaran kita ini akan muncul di sini, dan kita cari SSID-nya atau nama WiFi-nya sesuai dengan yang kita buat tadi teman-teman. Tadi kita buat WiFi di HP Cindikar TKJ. Nah, ini nih. Ini bisa kita besarin. Nah, ini ya teman-teman ya, Cindikar TKJ. Itu diklik ini, kemudian langsung klik yang connect. Nah, sudah dikonekin. Terus pertama tadi kita juga sudah bikin password di security profile ini ya teman-teman. Kita langsung masukin di sini di security profile. Nah, ini security profile. Ini diklik, kita pilih yang profil 1. Pilih profil 1, kemudian apply, oke. Nah, sudah kita konfigurasi di bagian wireless. Ini kita tinggalkan saja. Kita langsung ke firewall NAT IP, kemudian firewall. Kita pilih tab yang NAT, kemudian kita tambahkan. Di sini Chinese RC NAT out interface-nya, karena tadi internetnya kita kan pakai wireless, kita connect-nya pakai wireless ya teman-teman ya. Berarti kan internetnya datangnya dari wireless-nya. Jadi di sini out interface-nya pilih WLAN 1, kemudian action-nya pilih yang masquerade. Masquerade. Nah, ini teman-teman. Kalau sudah langsung kita klik apply, oke. Nah, pertama kita setting tadi wireless, kemudian firewall NAT, kemudian langsung kita minta IP ke HP kita, hotspot kita yang kita buat secara pribadi tadi ya. Caranya menggunakan IP, kemudian DHCP client. Kita tambahkan, kita pilih interface-nya WLAN 1. Tadi kenapa WLAN 1? Karena kita connect dengan HP-nya itu menggunakan wireless.
Kalau sudah, klik apply dan oke. Ini masih stop it, kita klik checklist. Nah, pastikan statusnya di sini bound ya teman-teman ya. Sudah bound, berarti ini sudah terkoneksi dengan internet. Boleh kita cek dengan menggunakan new terminal. Kita tulis ping google.com. Nah, sudah terkoneksi dengan internet. Dan pasti WLAN satunya juga sudah mendapatkan IP. Nah, ini interface WLAN satunya mendapatkan IP 192.168.3.154. Nah, seterusnya tinggal kita setting biar Ether 2-nya ini dapat internet atau laptopnya ini dapat internet gitu ya teman-teman ya. Berarti kita tambahin dulu IP untuk Ether 2. Di sini saya coba pakai 192.168.10.1/24. Interface-nya kita pilih Ether 2. Apply, oke. Nah, kalau sudah langsung kita klik IP, langsung pakai di HCP server aja. Biar dia langsung dapat IP-nya, ngasih IP-nya mudah gitu ya teman-teman untuk Ether 2. Pilih IP di HCP server, kemudian langsung ke DHCP setup. Di sini yang mau kita kasih IP itu Ether 2 ya teman-teman ya. Jadi Ether 2, pilih Ether 2, klik next. Di sini DHCP address space-nya langsung next aja. DHCP networknya ya benar ya 10.1 next. Nah, address to give out ini IP yang bisa digunakan oleh klien. Itu IP-nya berarti ini dari IP 192.168.10.2 sampai 192.168.254. Ini berarti sekitar 253 klien lah teman-teman ya. Nah, sedangkan ini cuma ada satu laptop. Yang mau kita gunakan cuma ada satu laptop, atau mungkin jika kalian menggunakannya itu di satu ruangan ada 10, misalkan 10 klien, berarti ini nggak usah pakai 254, terlalu banyak teman-teman ya. Kasih aja misalkan 11 lah, 11, 192.168.10.11. Berarti IP yang bisa digunakan adalah IP dari 192.168.10.2 sampai dengan 192.168.10.11. Selain IP tersebut itu tidak akan bisa digunakan. Nah, kalau sudah langsung kita klik next. Ini next lagi, next dan oke. Nah, ini seharusnya komputer kita itu harusnya sudah terkoneksi dengan internet. Kita cek ya. Nah, nge-close dia winbox-nya, nge-close kayak gini. Kita tunggu di sini. Nah, ini nggak dapat internet ya tadi, karena kenapa? Ternyata tadi kita kasih IP. Pertama itu kita kasih IP atau ada IP di komputer ini. Kan tadi kita udah pakai di HCP server, berarti IP-nya ini harus posisi dikosongkan ya teman-teman. Properties, TCP IP versi 4. Nah, ini ada IP-nya. Kita pilih yang Optane aja. Yang DNS-nya juga Optane. Oke. Nah, sudah terkoneksi dengan internet. Dengan mendapat IP, kita cek. Nah, 192.168.10.11. Kita cek dengan ngeping di CMD Windows R ya teman-teman ya, untuk memunculkan command prompt run ini Windows R, atau bisa juga kalian tulis di sini CMD seperti ini. Command prompt. Kita tulis ping google.com. Nah, sudah terkoneksi dengan internet. Nah, mungkin hanya seperti itu teman-teman untuk setting hotspot pribadi ke dalam router, bagaimana caranya menghubungkan dari hotspot pribadi ke dalam router kita. Dan di sini sudah terkoneksi dari router atau dari HP kita, dari HP ini ke router melalui wireless, kemudian dari router ke laptop melalui kabel sesuai dengan topologi yang kita gunakan tadi, topologi yang sudah kita persiapkan teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian berikan pertanyaannya di kolom komentar. Dan untuk pembahasan selanjutnya nanti silahkan kalian berikan di komentar juga untuk bahas apa nantinya. Terima kasih. Jika ada kesalahan sekali lagi saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar ya teman-teman. Jadi mohon untuk dimanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan juga di share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.